Ya, lalu bagaimana kondisi terkini pasca tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Edi Cahyono yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar, serta sudah bergabung juga bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Malang, Bapak Wiyanto Wijoyo. Kita ke Edi Cahyono terlebih dahulu, yang berada di rumah sakit. Edi, berapa jumlah korban yang terluka yang masih dirawat hingga pagi hari ini? Ya, berdasarkan informasi yang sudah dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat melalui Menko, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menghasilkan bahwasanya total dari seluruh korban tragedi Kanjuruhan pada Sabtu malam kemarin sekitar 448 orang, 302 diantaranya korban luka ringan, kemudian 21 orang mengalami luka berat. Dan dari total kematian kemarin yang dinyatakan 129 orang, kemudian setelah diverifikasi menjadi 125 orang karena ada nama-nama ganda di dalam pendataan korban meninggal dunia. Sementara itu korban yang kemarin sempat belum teridentifikasi jumlah 21 orang telah berhasil teridentifikasi dan sudah dikembalikan kepada keluarga masing-masing yang terakhir kemarin pada pukul 5 sore kemarin. Kemudian tim dari pihak kepolisian juga akan melakukan pengusutan tuntas terkait tragedi yang terjadi pada Sabtu kemarin, yang mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan melakukan investigasi mendalam terkait proses penyelenggaraan dan proses pengamanan. Ada dugaan bahwa proses penyelenggaraan kemarin melebihi dari kapasitas penjualan tiket yang sedianya harus dicetak sekitar 25.000 tiket, namun yang terjadi sekitar 45.000 tiket. Rendra. Terima kasih Edi Cahyono dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Kita akan bergabung bersama Kepala Dinas Kesehatan Malang dengan Bapak Wiyanto Wijoyo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wiyanto. Selamat pagi Mas Hendra. Baik, Pak Wiyanto, ini bisa dijelaskan kembali saat ini bagaimana dengan penanganan korban hingga pagi hari ini? Berapa jumlah korban yang masih dirawat, Pak? Selamat pagi Mas Hendra, sekali lagi. Pada hari ini, tadi malam per jam 21.30 itu penanganan korban yang masih ada itu sekitar 37 ya, ada di IGD Saiful Anwar, kemudian yang masih dirawat itu, dan 9 yang ada di RSUD Kanjuruhan itu yang masih tersisa dirawat dalam posisi membaik. Itu begitu Mas Rendra. Lalu apakah masih ada Pak korban yang dalam kategori kritis yang masih dirawat? Iya, ada masih sekitar 8 yang agak masih kritis tapi membaik ya, masih dirawat di sana. Dan kesemuanya dalam penanganan medis yang mencukupi. Begitu Mas Rendra. Ini untuk ke-8 yang dalam kategori luka atau kritis ini di mana Pak dirawat ya Pak? Ada sebagian di RSSA, ada sebagian juga di RSUD Kanjuruhan. Begitu. Ini sebagian besar dari korban yang terluka saat ini gejalanya seperti apa Pak? Mengalami keluhan seperti apa? Ada yang keluhan matanya ya, mungkin kena gas air mata itu, kemudian ada juga patah tulang ya karena terinjak-injak itu ya. Kemudian ada juga keluhan-keluhan lain ya, terkilir ya. Kemudian ada juga memar-memar, geger otak ringan, ada yang juga yang kemarin belum sadar sudah mulai siuman.
Begitu Mas Rendra. Baik, Pak Wianto, jika kemarin sempat ada korban yang tidak teridentifikasi, yang belum diketahui keluarganya. Nah, apakah saat ini seluruhnya ini sudah diketahui Pak siapa identitasnya dan juga keluarganya? Iya, pada sore kemarin memang ada beberapa jenazah yang belum teridentifikasi. Tapi setelah pukul 5 semuanya clear ya. Semua sudah mengambil jenazahnya atau juga diantarkan ya. Kita antarkan pakai mobil jenazah ya. Dan posisi sekarang jenazah korban sudah tidak ada. Yang masih tertinggal di rumah sakit adalah yang masih dalam kategori perawatan. Baik, sejauh ini apakah ada kesulitan Pak dari penanganan yang dilakukan terhadap korban yang dialami oleh rumah sakit terkait Pak? Tidak ada ya. Dari Saiful Anwar sendiri sebagai rumah sakit provinsi yang mumpuni dengan tenaga-tenaga medis yang begitu banyak dan berpengalaman, itu penanganan pasien juga sangat baik ya. Demikian juga RSUD Kanjuruhan. Tenaga-tenaga medisnya juga melayani dengan baik dan cepat ya. Kami akan selalu pantau terus ya untuk kondisi pasien ya, baik secara fisiknya, kemudian juga ada secara psikisnya ya. Dari korban-korban yang sudah pulang itu juga secara psikis itu perlu penanganan psikologi ya, sehingga bisa tenang ya, karena melihat tragedi itu kan cukup mengguncang ya, mengguncang jiwa gitu ya. Ada yang belum bisa ngomong, ada yang kayak syok begitu ya. Itu akan kami dampingi dengan ada psikiater atau psikolog yang bersedia untuk memfollow up itu. Begitu Mas Rendra. Baik, tampaknya cukup baik penanganan dari Dinas Kesehatan terkait. Lalu apakah diperkirakan Pak, para korban yang bisa dibilang ringan atau tidak dalam kategori kritis ini bisa diperkirakan akan bertambah yang bisa pulang ke rumahnya Pak? Iya, yang dirawat itu ada yang di IGD itu ada yang perlu pemantauan khusus ya. Jadi yang sudah membaik ya langsung dipulangkan ya. Mungkin karena matanya terinfeksi kena mungkin bekas gas air mata ya. Terus melihatnya jadi kurang jelas ya. Kemudian masih ada juga yang mungkin pusing ya. Itu kalau sudah selesai, sudah dinyatakan sembuh, langsung dipulangkan. Begitu Mas Rendra. Baik, terima kasih banyak Kepala Dinas Kesehatan Malang, Bapak Wianto Wijoyo sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Semoga penanganan terhadap korban ini berjalan cukup baik, tidak terkendala apapun, dan korban bisa kembali sehat seperti sedia kala.